Sahabat Ekora NTT, kali ini kita punya teman ngobrol yang spesial. Ini sosok inspiratif, pendidik, seorang ibu guru, tapi juga dosen. Kali ini masih berkaitan dengan pendidikan. Kita akan bicara, ngobrol banyak tentang dunia pendidikan, tentang seluk-beluk. Sosok ini bekerja di sekolah, tapi juga mengajar di kampus. Ibu Marlin Lering, selamat datang di Sudut Pandang Ekora. Oke, selamat datang dan terima kasih. Selamat datang lagi. Saya yang harus selamat datang ke kakaknya. Dan terima kasih sudah diundang di sini. Oke. Kita akan ngobrol banyak hal, tapi bisa ceritakan sedikit tentang diri, profesi ibu, nama dan sebagainya gitu. Oke, baiklah. Terima kasih. Kalau saya itu nama lengkapnya Maria Ermelinda Dua Lering. Terus teman-teman biasa sapa Ibu Marlin. Ibu Marlin. Tapi kalau di rumah sering mereka panggil Nona. Oke, Nona. Hanya panggil Nona saja, Nobes kadang gitu karena saya anak pertama. Iya. Terus apalagi tadi kakak? Profesi. Umur saya guru. sudah 40, profesi guru, nyambinya dosen. Kalau guru saya sudah dari kuliah sudah menjadi guru juga, mengajar di namanya SMP Santissima Trinitas Bloro. Itu hanya karena terkendala jauh, terus harus sambil kuliah juga kan, akhirnya berhenti. Setelah itu di tahun 2010 itu saya mengajar di SMA 1 sampai sekarang. Kemudian menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Maumere juga kakak itu dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi kalau kuliah strata satunya di Maumere juga? Iya, saya waktu itu Universitas Muhammadiyah dulu kan ada. Masih IKIP itu? Iya, masih IKIP. Lalu mereka tuh kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Kupang untuk membuka kelas jauh di sini. Saya ngambil kelas jauh itu tuh. Jurusannya? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi ini guru Bahasa dan Sastra Iya, Indonesia. Bahasa dan Sastra. Pantas sekarang terkenal sekali dan di mana-mana. Kalau omong Ibu Marlin di Maumere, Kabupaten Siga, orang tahu semua lah. Masa sih? Iya. Oke. Jadi kalau boleh tahu sekarang sudah strata 2 juga kan Ibu? Iya, sudah. Ambilnya di mana dulu tuh? Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah juga Muhammadiyah Malang. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya, Pendidikan Bahasa Pendidikan Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Iya. Jadi sahabat Ekora NTT, teman ngobrol kita ini seorang guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Ibu Marlin, ini dari kuliah tuh sudah mulai mengajar ya? Iya. Tadi ceritakan bahwa mengajar di SMP Santissima Trinitas Bloro, terus karena jaraknya jauh, pindah ngajar di SMA 1. Iya, di SMA 1 tuh memang saya sudah lulus. Iya. Sudah lulus dari strata 1-nya. Sudah Oke. selesai, jadi saya di situ. Kurang lebih sudah berapa tahun nih kalau hitung dari sambil kuliah sudah 2010, guru? sudah 15-an ini kayaknya ya. Sudah 15-an tahun 15, menjadi guru. Masih 15 sangat tahun. awet muda nih, sudah 15 Iya, tahun jadi sangat guru. awet muda. Orang-orang pun mengatakan demikian, entahlah, mungkin karena saya suka tertawa. Oke, sudah Iya. tertawa dan tersenyum. Iya. Pasti anak-anak di sekolah, peserta didik senang karena gurunya mudah senyum gitu. Amin. Amin, ya. Guru mesti begitulah. Iya dong. Oke, ini kita ngobrol mungkin tentang akan suka duka, tapi kita ini kan baru melewati rangkaian Hari Pendidikan Nasional dan saya lihat kemarin selama Pekan Pendidikan Nasional itu Ibu Marlin sibuk sekali. Terus di tema nasional itu dia mengusung tema untuk Hari Diknas itu partisipasi semesta untuk mendudukan untuk pendidikan yang lebih berkualitas dan bermutu. Lalu di Provinsi NTT itu punya tema sendiri lagi tuh saya lihat terpajang di depan SMA 1 tuh di ruangan tuh bangun NTT dari sekolah. Ayo bangun NTT dari sekolah. Oke. Ibu Marlin bisa refleksikan dan bisa bagikan kepada kami tema itu yang digarap bersama teman-teman ketika adakan kegiatan Hardiknas itu. Kalau untuk kegiatan Hardiknas itu sesungguhnya kami mengambil tema dari tema provinsi itu kakak. Jadi ada tema lagi untuk kami punya kegiatan di bidang bahasa. Jadi menurut kami itu untuk bidang bahasa itu memang karena memang kami memegang banyak mata lomba, ada 6 mata lomba, jadi setidaknya tema kami itu sedikit mengerucut ke apa yang akan kami lakukan di hari itu. Nah, mata lomba apa saja tuh, Bu? Ada 6 mata lomba itu, ada lomba menulis esai, menulis cerpen, ada lomba menulis puisi, ada lomba berpantun, menulis pantun, dan satu lagi itu adalah lomba membaca puisi. Sebagai seorang
jurnalis yang banyak mengikuti ya semacam perkembangan sosok Ibu Marlin, kita boleh bilang Ibu Marlin ini ya bisa jadi mungkin terlalu berlebihan, tapi guru yang akan menjadi sastrawan lah, kira-kira demikian. Amin. Gitu. Karena banyak karya juga yang sudah ditulis. Ya. Amin. Kira-kira selama menjadi guru tuh sudah berapa karya yang dihasilkan? Dan karyanya tuh cerpen, puisi, atau buku apa? Banyak. Gitu? Pertama kali saya punya cerpen yang terbit itu di Pos Kupang. Judulnya Wanita Pemecah Batu. Wah. Saya masih simpan sampai sekarang. Karena itu masih kenangan kan. dokumentasi. Lama, tahun berapa ya? Sebelum buku terbit 2018. Waktu Pos Kupang masih edar itu. Judulnya Wanita Pemecah Batu. Itu saya sangat bahagia, Kakak. Saya lari dari kelas hanya untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa saya punya cerpen itu diterbitkan di Pos Kupang. Itu masih SMA? Waktu itu saya sudah ngajar di SMA atau di SMA 1. Jadi itu karya pertama yang cerpen yang dimuat. Iya. Setelah itu berkarya. Saya punya motivasi tersendiri lagi. Saya harus tulis nih. Saya lihat macam orang-orang ini punya buku, punya buku tuh macam punya kesenangan tersendiri. Akhirnya saya menulis buku tentang emak. Emak itu sebutan untuk saya, untuk mama. Jadi kami di rumah tuh panggil mama itu emak, bapak itu epak. Nah, jadi sebutan untuk emak. Saya menuliskan tentang beliau. Jadi pengalaman dari kecil gitu. Pengalaman tentang susah, senang, sedih. Itu kumpulan cerpen atau puisi? Puisi. Kumpulan puisi. Jadi dari cerpen naik menjadi buku kumpulan puisi. Itu dari ISBN tuh. Kalau total sampai dengan sekarang misalnya buku Bunga Rampai bersama teman-teman, buku sendiri itu bisa berapa banyak buku? Bisa 10-an buku. Wah, ya, luar biasa tuh profesi Ibu Marlin. Terima kasih. Yang terbaru terbit 2025 itu teori dan metodologi penelitian, itu bersama teman-teman juga. Berkaitan penelitian bahasa dan sastra kah? Atau pendidikan? Pendidikan. Ya, pendidikan. Sebagai guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Maumere, kita pengen dengar juga, tahu juga sih sebenarnya. Orang kan sering bilang kita di NTT atau misalnya kita di Flores atau di NTT umumnya itu bilang pendidikan kita nih selalu katanya untuk literasi dan numerasi anak-anak NTT itu selalu terbelakang. Bisa tidak Ibu misalnya bandingkan antara kelas di perjumpaan di kelas ketika Ibu mengajar dengan ketika perjumpaan sebagai dosen melihat mahasiswa dan kemana-mana. Saya kan tahu Ibu ini kan jalan kemana-mana beri semacam pelatihan dan lain-lain juga sebagai guru. Kemana-mana saya. Kalau bicara soal literasi nih, Kakak, menurut pendapat saya itu sesungguhnya anak-anak kita tuh sudah sangat bagus soal literasi, Kakak. Ini bukan mau melebih-lebihkan, tidak. Mungkin karena kegiatan-kegiatan di sekolah yang berhubungan dengan literasi itu semakin banyak, semakin besar, seperti perlombaan atau tidak. Saya beri contoh misalnya di sekolah kami, itu ada literasi 15 menit di awal. Setelah itu kan peserta didik akan menuliskan poin-poin penting dari apa yang mereka baca hari itu. Begitu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang literasinya menurun, kalau menurut saya sih malah sudah semakin baik sih, Kakak. Berhadapan dengan fakta macam itu, misalnya ketika kita kan misalnya tahun kemarin saya kira itu ada semacam data yang dirilis oleh Badan Penjamin Mutu Pendidikan di NTT di Kupang, itu mengeluarkan semacam rilis bahwa anak-anak di NTT dari pendidikan dasar sampai dengan menengah itu masih kendala di literasi dan numerasi. Kita pengen dengar pengalaman Ibu ketika saya kira dalam ngobrol kita sebelum-sebelumnya Ibu mengatakan bahwa pernah terlibat di kegiatan literasi numerasi PISA punya. Iya, yang diadakan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Student assessment gitu, pokoknya PISA lo sebutan itu. Itu apa saja yang dibahas di dalam dan sampai dengan menilai siswa peserta didik seperti itu? Oke, kami di dalam situ kami dikasih pembelajaran mengenai bagaimana kami bisa menilai kelayakan soal, terus bagaimana kami membuat soal, terus bagaimana kami memberikan metode yang bagus dalam kelas untuk anak-anak itu. Kesesuaian metodenya dengan materinya, seperti itu. Dan ketika pulang Ibu praktekkan di kelas? Iya, dipraktekkan. Itu dibagikan juga kepada teman-teman guru yang lain atau hanya di kelasnya Ibu? Kalau untuk dibagi, kami dalam bercerita kami membagi pengalaman, sharing pengalaman. Kalau di kelas kami harus praktekkan, memang harus diwajibkan untuk dipraktekkan. Tadi Ibu bilang kurang lebih sekitar 10 buku yang sudah ditulis. Dan sahabat Ekor NTT, kita butuh guru yang
mendokumentasikan karya-karyanya, karena orang bilang guru itu wajib digugu dan ditiru. Dan saya kira para siswa peserta didik butuh guru-guru yang berkualitas seperti Ibu Marlin. Ketika di kelas misalnya, apa saja yang Ibu Marlin bagikan kepada adik-adik, teman kita bilang peserta, kita sebut siswa atau peserta didik tadi, supaya mereka benar-benar mencintai dunia yang kita sebut dunia membaca, dunia menulis, supaya melek lah, termasuk melek dengan teknologi juga gitu. Kakak tahu, ada materi menulis puisi, itu juga mungkin saya lupa cerita ke kakak. Iya. Saya dengan siswa menerbitkan buku. Bersama siswa? Iya. Judulnya Pahlawan Pendidikan. Kakak bisa cek nanti. Nah, judulnya Pahlawan Pendidikan. Kemudian bersama mahasiswa itu mata kuliah saya menulis kesusastraan itu wajib menerbitkan buku. Kakak boleh cek ke kampus, ke mahasiswanya. Dan hasilkan karya? Iya, hasilkan karya. Ada biasa. bangku kosong, ada, kalau yang terbaru tuh Senja di Pantai, kalau tidak salah yang terbaru di tahun 2025 itu bersama mahasiswa yang baru saja wisuda kemarin. Karena kan prosesnya kan lama penerbitan itu. Jadi mereka pasti bangga punya karya kan, Bu? Atau Iya, gimana? benar. Karena kan nanti ketika mereka turun ke sekolah menjadi guru nanti, kan mereka bisa tunjukkan bahwa kami punya karya ini. Jadi kalau mereka sudah tunjukkan, anak-anak pasti dengan sendirinya termotivasi, kakak. Materi ini, guru kita akan lihat contoh ini, tapi saya sendiri punya buku ini, gitu kan, Bu? Iya, ya, kita sebagai contoh untuk anak-anak. Kita pengen juga dengar nih, Ibu, pengalaman suka duka menjadi guru bahasa dan sastra Indonesia khususnya. Kalau suka itu senang ketika kita bersama anak-anak itu kita bisa tahu banyak hal tentang anak. Saya itu tipe guru yang membersamai anak-anak. Jadi tidak melulu di depan kelas. Jadi ketika pembelajaran saya mendekati mereka, duduk bercerita ketika mereka mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi kesannya tidak ada batasan-batasan. Tapi maksudnya bukan berarti tidak ada batasan dalam artian bahwa anak-anak dengan gampang masuk ke kita, tidak. Ada sih batasan tertentu ada. Jadi dengan begitu kan kita bisa tahu suka dukanya anak-anak. Kehidupan mereka di rumah seperti apa, bersama teman seperti apa. Jadi ketika ada suatu persoalan yang dialami siswa, Ibu bisa... Itu kita tidak bisa langsung ngejudge anak itu ketika dia mengalami seperti itu kira-kira karena apa. Tidak bisa kita langsung bilang dia nakal atau dia seperti itu, tidak bisa. Tidak bisa, karena saya yakin anak-anak sampai seperti itu pasti ada sesuatu. Dan itu pola pendekatan yang Ibu Marlin pakai? Iya, membersamai anak-anak, bercerita dengan mereka, gitu. Saya bukan tipe guru yang pegang kayu, tidak. Keren sekali. Karena saya tidak suka melukai mereka. Yang terbaru itu saya bimbing anak saya membaca puisi, lomba membaca puisi. Jadi saya waktu itu karena saking sibuk ngurusin surat-surat segala macam, ibu saya minta untuk bimbingan. Saya bilang, loh kemarin ibu minta bimbingan kamu tidak mau. Saya nada agak tinggi sedikit. Lalu sekarang ibu lagi sibuk ini minta bimbingan. Esok pas dia mau lomba, saya pegang tangannya. Ibu minta maaf kemarin ibu sudah bikin kamu terluka, begini-begini. Oh ibu tidak apa-apa. Dia hampir menangis, tidak apa-apa. Ibu transfer motivasi, pegang tangan, segala macam, kasih motivasi. Tiba-tiba juara 2, syukur. Wah, ya juara bukan soal jadi apa, tapi paling kurang semacam. Iya, semacam motivasi, kita transfer semangat lah. Iya. Dan kita butuh guru macam itu. Iya, membuat kesalahan langsung minta maaf itu penting. Karena kita sudah mulai melukai siswa. Mungkin menurut orang-orang mungkin itu dia tidak terluka, tapi menurut saya itu dia terluka sepertinya. Jadi saya harus minta maaf. Apakah menurut Ibu itu juga menjadi semacam tantangan pendidikan kita di Indonesia atau di NTT khususnya? Misalnya perjumpaan Ibu melihat, misalnya kadang-kadang Ibu kemarin, kamu nih bagaimana nih guru nih mendidik atau bikin peserta didik begini. Ada tidak pengalaman macam itu? Saya tidak mau menjudge ya kakak ya. Masing-masing kita guru kan punya karakter masing-masing. Gitu, tapi saya sering mendengar teman-teman katakan bahwa mereka mendapati siswa nakal, siswa begini-begini. Saya hanya bisa memberikan kayak solusi, karena itu yang saya dapat di kegiatan guru penggerak itu. Memberikan solusi kepada mereka. Sekarang jadi guru penggerak? Saya guru penggerak, pengajar praktik. Walaupun mungkin dibilang bahwa itu aktivitas itu sudah tidak lagi, tapi ilmunya itu masih nempel.
dan kita butuh ilmunya lah. Ya, ilmunya masih nempel. Oke, Ibu Marina, yang saya kira kami cukup tahu juga, Ibu Marina ini kan ya seorang guru yang boleh dibilang menguasai juga yang namanya IT. Apalagi kita orang bilang zaman serba digitalisasi ini, kita butuh guru yang punya pengetahuan itu. Ibu bisa bagikan pengalaman yang bisa jadi, ya paling kurang jadi pelecut untuk semua yang menonton siniar kita, podcast kita tentang pengalaman Ibu ketika belajar itu. Belajarnya ikut kursus kah, pergi apa, atau otodidak tuh Ibu? Saya otodidak Kakak. Jadi saya tuh mulai tekun belajar itu pada saat COVID itu Kakak. Jadi saya buka YouTube, bagaimana cara saya harus menggunakan CapCut, memanfaatkan AI itu agar anak-anak di rumah itu bisa terima pelajaran yang saya beri atau bisa mengerjakan tugas yang saya berikan gitu. Sementara mereka tuh pada umumnya nih pasti kalau di rumah mereka akan scroll TikTok apa segala macam. Saya memanfaatkan TikTok untuk mereka mengumpulkan tugas dan sebagainya. Soal pemahaman soal IT itu saya pernah mengikuti kegiatan pembatik. Jadi saya sampai di level 2. Pembatik itu apa sih? Pembelajaran berbasis TIK Kakak. Nah, itu. Jadi kami kayak dikasih modul belajar mandiri, lalu kami mengaplikasikan itu, kami mengirim tugas di link-link, diunggah dan sebagainya. Lalu nanti kami mendengarkan pengumuman, oh ternyata kita bisa maju ke level 2 karena kita sudah menyelesaikan level 1 dengan tugas-tugasnya. Level 2 itu tugasnya agak berat. Dan kita selesaikan lagi. Masuk ke level 1 sampai level 3, tapi level 3 aja saya tidak lolos. Seperti tapi itu. Masih tetap otodidak untuk belajar gitu. Belajar soal ngedit video di CapCut, belajar soal menulis karya di Hotbook itu semacam aplikasi Viso. Itu kemudian Wattpad juga saya tulis. Wattpad itu saya menulis karena anak-anak. Mengapa demikian? Karena anak-anak ketika saya tanya, anak-anak suka membaca di aplikasi, mereka katakan Wattpad. Waktu itu saya belum tulis Wattpad. Saya juga harus menulis, mereka, ya supaya esoknya ketika saya masuk di kelas, saya bilang siapa yang bisa menulis, mereka katakan di Wattpad. Nah, saya juga bilang, Ibu juga tulis di Wattpad. Ini bisa lihat contohnya. Maksudnya supaya kita bisa lebih dari anak-anak gitu. Jadi kita omong apa yang kita buat gitu ya, sebagai gitu. guru. Terus saya tulis di Kompasiana, punya blog sendiri. Di TikTok punya ada semacam akun Di TikTok ada saya punya akun Edu Channel. Itu sudah 1000-an tayang. Cuman memang saya orangnya tidak konsisten Kakak. Jadi kadang saya berhenti dulu lama, lalu saya upload lagi seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting terus menghasilkan karya, terlebih menulis buku itu saya pikir salah satu. Iya, Kakak, saya sekarang lagi bersiap itu book capture itu filsafat pendidikan sama satu lagi metode penelitian pendidikan, itu lagi persiapan untuk terbit bersama teman-teman dosen. Di tengah kesibukan guru SMA, ngajar di kampus, ibu rumah tangga juga kan, itu ada waktu luang tidak? Temennya kayaknya kalau bilang ada waktu luang, saya tidak ada waktu luang Kakak. Hanya untungnya saya punya anak-anak itu memang sudah diajarkan untuk mandiri. Jadi mereka bisa membantu saya di rumah tuh. Selama perjalanan untuk urusan gitu tidak ada kendala gitu? Sebagai guru, sebagai dosen, ibu rumah tangga juga. Sedang ojek. Oh, tidak bisa. Ojek, saya tidak bisa mengendarai motor. Gitu. Tidak bisa mengendarai motor. Itu yang menjadi kendala utama sih Kakak. Yang lain mah libas ya. Yang penting mau belajar saja. Oke, sorry, mungkin tadi saya Edu Channel ya di Edu Channel di TikTok. Itu saya upload soal informasi perlombaan, terus upload soal tes gitu-gitu. Oke, misalnya kita kembali, ini kan Ibu Marlin seorang guru bahasa dan sastra Indonesia, sudah lumayan lah menulis banyak buku, terus saya kira istimewa sekali ketika menggandeng mahasiswa juga menggandeng peserta didik untuk menulis buku. Karena itu buku-bukunya selain dijual di perpustakaan, dibagikan atau bagaimana tuh? Gimana ya sama ngomongnya, penulis itu kan punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau saya itu kalau saya itu ada yang lain mungkin supaya bisa terjual dapat uang. Kalau saya khusus untuk menerbitkan buku tuh hanya supaya tulisan saya atau tulisan mahasiswa saya atau tulisan siswa saya itu tidak terbuang di tempat sampah. Hanya begitu saja. Dia terdokumentasi dengan baik ya. Ada yang punya ISBN, ada yang pakai QRIS sekarang. Enggak apa-apa, tidak pakai. Tidak harus buku itu tidak harus ISBN saya. Ada yang pakai QRIS. Iya, saya juga sama sih. Yang penting ada gitu. Buku karya tuh jadi istimewa manuskrip. Karena sekarang tuh dia punya aturan sudah lebih ketat sih kalau kita mau ISBN. Kalau dulu kan
ya cepat, sekitar sebulan 2 bulan sudah bisa dapat toh. Kalau sekarang tuh pakai QRIS, jadi dia agak lama. Oke, kami juga pengen dengar nih Ibu Marlin. Orang bilang seorang guru yang menulis atau seorang penulis itu artinya juga pembaca yang baik. Kira-kira sehari itu Ibu Marlin bagi berapa menit waktu? Bacanya begini? sementara saya baca itu judulnya Self Yourself. Sekarang lagi baca buku itu? Ya, Ditulis sekarang. oleh siapa kalau boleh tahu? Siapa ya? Di bukunya saya bawa tidak ya? Saya lupa nak Tidak, nulis. tapi judulnya apa tadi bisa diulang? Self Yourself. Oke. Itu tuh dia. Bicara tentang apa tuh, Bi? Memang saya lagi butuh buku yang memberikan motivasi. Oke. Itu buku itu dia lagi membahas soal motivasi terhadap diri sendiri untuk tidak mendengarkan pembicaraan di luar, entah kau gendut, kau tinggi, kau terlalu pintar, kau seperti apa, pokoknya jas itu tuh harus dibiasakan untuk tidak didengar agar kita bahagia sendiri. Jadi ambil yang energi positif Iya. semuanya gitu. Kalau yang kemarin tuh saya baca, lupa saya sudah kasih di teman guru saya. Jadi hampir setiap bulan tuh selalu punya buku khusus untuk dibaca gitu, atau mengatur untuk bacaannya gitu. Ya, setidaknya ada yang harus saya baca. Berarti rajin mengunjungi toko buku juga Kak, atau akses Lumayan, e-book gitu? kalau ke Gramedia lumayan saya untuk hadir. Tapi saya lebih memilih untuk buku-buku yang punya diskon tuh. Yang sekarang target saya itu Cantik Itu Luka, itu ada diskon. Iya, dia ada diskon di luar itu. Tapi belum terkumpul dananya. Berarti Ibu penikmat sastra juga nih? Lumayan. Oke. Lumayan. Oke, Ibu Marlin, ini saya kira akan bagian akhir kita punya siaran. Baiklah. Kita pengen dengar semacam ajakan atau motivasi dari Ibu, karena kita cukup mendengar banyak hal capaian yang luar biasa yang sudah diceritakan Ibu Marlin, baik sebagai pribadi bersama peserta didik anak SMA, terus dengan mahasiswa, bikin buku, bikin materi ajar dan lain-lain. Apa yang saya kira kami semua yang di sini nih pengen dengar atau pengen gali semacam pengetahuan yang bisa kami dapatkan dari Ibu Marlin, informasi baik, praktik baik yang bisa Ibu Marlin ya mengajak teman-teman guru atau semua yang menonton ini untuk ya jadi contoh dari teladan dari yang Ibu Marlin kerjakan gitu. Selalu belajar, terus mengikuti perkembangan zaman, terus menjadi pendengar yang baik untuk peserta didik atau membersamai peserta didik lah. Belajar, mendengarkan peserta didik, mengikuti perkembangan dan membersamai peserta didik. Iya. Ya, saya kira ini satu input yang bagus sekali untuk tidak hanya untuk guru-guru, para pendidik, tapi semua orang, karena orang bilang penting sekali yang namanya mendengarkan. Oke, Ibu Marlin, terima kasih untuk waktunya, sudah ngobrol di Sudut Pandang Ekora NDT. Terima kasih. Sahabat Ekora NDT, demikian sudut pandang kita kali ini bersama sosok inspiratif Ibu Marlin Lee.